Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Fitriani Kosasih MPDI selaku dosen pengampu etika dan profesi guru, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga ini awal yang baik untuk menjalankan niat baik kita menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dirahmati Allah, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memulai pembahasan mengenai tugas pembelajaran dan in-service training yang beranggotakan Muhammad Ilham Ramdhani, Rijal Haryanto, dan Risa Khotimatunisa. Baik, materi yang pertama yaitu membahas tentang pengertian tugas pembelajaran, tujuan dan sifat pembelajaran. Langsung saja, pengertian tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran adalah penugasan belajar oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil atau guru untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas-tugas pokok sebagai guru. Penugasan ini bertujuan untuk menjadikan guru yang lebih profesional dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan sifat tugas pembelajaran. Tujuan tugas pembelajaran ada 3 poin tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku secara nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam hal bekerja. Dan yang ketiga, untuk memotivasi seluruh pegawai sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan tugas pembelajaran. Selanjutnya ada sifat tugas pembelajaran. Di sifat tugas pembelajaran juga terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu diberikan secara selektif. Artinya apa? Hanya mereka saja yang dapat menyelesaikan atau memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat mengikuti program tugas pembelajaran. Dan yang kedua yaitu sifatnya mengikat. Maksudnya apa? Setelah selesai pendidikan, para peserta tugas pembelajaran harus memenuhi tugas atau bekerja di instansi asal, kecuali ada hal-hal yang tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada waktu batasan studi. Yang pertama, 30 bulan, 5 semester itu di dalam negeri. Dan yang kedua, maksimal 24 bulan, 4 semester di luar negeri. Nah, itu merupakan pemaparan materi pertama mengenai pengertian, tujuan, dan sifat tugas pembelajaran. Tentang hak, kewajiban, serta sanksi bagi peserta tugas pembelajaran. Langsung saja yang pertama, hak peserta tugas pembelajaran. Para calon yang sudah resmi dinyatakan sebagai peserta tugas belajar harus memiliki diantaranya yang pertama, uang pendaftaran itu jelas harus memiliki. Yang kedua, biaya untuk mengikuti tes. Yang ketiga, biaya registrasi. Yang keempat, pembayaran SPP. Yang kelima, pembelian buku dan materi pembelajaran lainnya. Yang keenam, biaya penelitian. Yang ketujuh, biaya penyusunan tesis. Yang kedelapan, biaya perjalanan berangkat awal kuliah dan pulang setelah lulus. Yang terakhir, biaya hidup. Yang kedua, kewajiban tugas pembelajaran. Di samping hak-hak tersebut, selama mengikuti pendidikan, para peserta juga wajib untuk melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, belajar secara bersungguh-sungguh dan berupaya agar dapat menyelesaikan program pendidikan secara tepat waktu. Yang kedua, menyampaikan rencana dan hasil studi kepada kepala sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, menyampaikan laporan kemajuan secara periodik kepada kepala sekolahnya masing-masing juga.
Yang terakhir, melanjutkan tugas di instansi asal minimal selama kurang lebih 2 atau 1. Yang ketiga, sanksi beserta tugas pembelajaran. Kenapa diperlukannya sanksi kepada peserta tugas pembelajaran? Tugas belajar tugas belajar tersebut betul-betul diselesaikan dengan sebaik-baiknya atau dengan tepat waktu. Begitupun ada 2 sanksi untuk peserta tugas pembelajaran. Yang pertama, jika tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka harus menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. Yang kedua, apabila setelah menyelesaikan studi yang bersangkutan meninggalkan tugas pokok semula, selanjutnya pengertian in-service training. In-service training ini dalam bahasa Indonesia sering disebut pendidikan dalam jabatan, atau istilah lain yang juga digunakan ialah upgrading atau penataran. Dengan maksud yang sama, in-service training ini ialah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru guna menyampaikan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan bidangnya masing-masing. Program in-service training ini adalah suatu usaha, pelatihan, atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal tersebut adalah guru, untuk mendapat pengembangan kinerja. In-service training ini juga merupakan salah satu fungsi kepengawasan atau supervisi yang sangat penting karena setiap profesi harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menuju pada otonomi profesi, yaitu memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Program in-service training ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan kelompok kerja guru atau disebut KKG, musyawarah guru masa pelajaran MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah MKKS, dan musyawarah kerja pemilik sekolah MKPS. Dan semua itu sudah termasuk ke dalam organisasi PGRI. Dan itu sebagai wadah guru agar dapat menjadi wadah vital bagi guru untuk mereform dirinya agar mampu menyiapkan anak didik yang tangguh, kreatif, kritis, dan terampil dengan pendekatan proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat kepada siswa. Jadi in-service training itu adalah segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan atau pengawas, kepala sekolah, pemilik sekolah, guru, dan sebagainya yang bertugas untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas keterampilannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh Risa tentang tujuan in-service training dan macam-macam in-service training. Tujuan dari in-service training, secara umum ada 5 tujuan in-service training. Yang pertama adalah memperluas wawasan dan pengetahuan dari berbagai hal, khususnya substansi materi pembelajaran, substansi silabus, dan substansi RPP, dan lain sebagainya. Kemudian,
memberikan kesempatan kepada individu guru untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan keterampilan dari setiap individu guru. Yang keempat, untuk memberdayakan individu guru agar dapat membantu melaksanakan tugas-tugas sekolah. Yang kelima adalah meningkatkan budaya sekolah agar dapat mengembangkan profesionalisme dari guru. Kemudian ada pula tujuan bagi siswa, tujuan bagi guru, tujuan bagi sekolah, dan tujuan bagi pemerintah kabupaten atau kota. Nah, untuk tujuan siswa di mana akan lebih mengembangkan pembelajaran secara menyenangkan dan bermakna. Untuk guru sendiri dapat meningkatkan individunya menjadi kompetensi dan kompeten serta inovatif juga kreatif. Bagi sekolah, mempunyai guru-guru yang lebih kompeten, lebih inovatif, dan lebih kreatif. Nah, untuk pemerintah kabupaten dan kota, di mana mempunyai guru-guru yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dari satuan pendidikan. Macam-macam in-service training. In-service training sendiri dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan workshop, kegiatan lokakarya, kegiatan seminar, kegiatan penataran, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan penataran sendiri, terdapat 3 jenjang dalam penataran. Yang pertama, penataran penyegaran, di mana berfungsi untuk pengembangan iptek bagi individu seorang guru. Yang kedua adalah penataran kualifikasi guru, di mana berfungsi untuk pengembangan profesional kualitas guru sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian ada penataran perjenjangan, di mana berfungsi untuk suatu persyaratan jenjang suatu profesi atau jabatan. Hak dan kewajiban dari peserta in-service training. Untuk kewajiban sendiri, peserta in-service training berkewajiban memiliki kualifikasi akademik, kualifikasi kompetensi, dan sertifikat pendidik. Ketika kewajibannya telah terpenuhi, maka haknya adalah mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Kemudian ada tunjangan fungsional dan ada tunjangan profesi. Untuk sanksi dari peserta in-service training, di mana pemimpin sekolah atau dinas pendidikan dapat menegur secara lisan, secara tulisan, maupun pencopotan secara sementara atau permanen apabila mereka tidak tepat dalam waktu pelaporan kinerja in-service training sendiri, ataupun mereka tidak memenuhi persyaratan setelah diadakannya kegiatan in-service training sesuai dengan undang-undang yang berlaku.